Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan pada kita sekali lagi untuk beribadah. Walaupun dalam suasana yang mungkin tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kita tidak bertemu secara fisik, namun kita bertemu secara online. Tapi saya percaya sebagaimana firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Saya percaya Tuhan hadir di rumah-rumah kita masing-masing. Tuhan akan memberkati kita ketika kita bersama-sama terlibat atau berpartisipasi di dalam ibadah online ini. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga tahun ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang diangkat dari Lukas, pasal yang ke-24, ayat 46 sampai 53. Lukas pasal 24, ayat 46 sampai 53. Jikalau Alkitab ada di dalam jangkauan Anda, silakan ambil dan buka. Dan izinkan saya untuk membaca Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 53. Beginilah firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, peristiwa perpisahan kerap kali ditandai oleh kesedihan. Kerap kali ditandai oleh tangisan, kerap kali ditandai dengan duka cita. Namun yang kita lihat di dalam bagian yang baru saja kita baca adalah sesuatu yang bertolak belakang. Kita membaca di dalam ayat yang ke-52. Di sana dikatakan mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Yesus berpisah dari mereka di Betania. Suatu perpisahan, tetapi perpisahan ini ditanggapi bukan dengan duka cita, bukan dengan kesedihan, namun ditanggapi dengan sukacita. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan judul berita sukacita dari kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga seharusnya membawa sukacita di dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah saat di mana kita bersedih. Kenaikan Yesus ke surga seharusnya membawa impak yang luar biasa di dalam hidup kita. Ada sukacita. Pertanyaannya adalah apa yang membuat murid-murid Yesus bersukacita? Apa yang seharusnya membuat kita yang menjadi murid-muridnya pada abad ke-21 ini juga turut bersukacita? Saya menemukan 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, apa yang membuat kita bersukacita adalah kenaikan Yesus ke surga merupakan pemuliaan Yesus sebagai Raja dan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga merupakan pemuliaan Yesus sebagai Raja dan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Bila Minggu Paskah menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas maut dan kerajaan maut, maka kenaikan Yesus ke surga menegaskan pemuliaannya. Kenaikan Yesus ke surga bukan saja merupakan saat di mana Yesus kembali kepada Bapa di surga, melainkan saat ketika Yesus menerima pemuliaan, penghormatan sebagai Raja dan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Rasul Paulus menuliskan dengan begitu indahnya realitas pemuliaan atau penghormatan Yesus ini di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Di sana dikatakan, dan betapa hebat kuasanya
bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Rasul Paulus berkata, setelah kebangkitan, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa arti frase dari duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Ini adalah istilah Ibrani yang berarti seseorang menerima kehormatan yang luar biasa. Seseorang diberi otoritas dan wewenang yang setara dengan orang yang memberinya. Itu berarti ketika Yesus dikatakan berada di sebelah kanan Allah Bapa, entah dalam posisi duduk, entah dalam posisi berdiri, pesan yang disampaikan jelas. Yesus menerima penghormatan yang khusus. Yesus menerima otoritas dan wewenang yang setara dengan Sang Bapa, pencipta segala sesuatu. Di dalam istilah Latin ada istilah dextera domini, yang artinya berada di sebelah kanan Allah, berada di sebelah kanan Tuhan. Dan itulah posisi yang dimiliki oleh Kristus pada hari ini, penguasa segala sesuatu. Dalam istilah gereja-gereja Ortodoks Timur ada istilah Pantokrator, the ruler of all things, penguasa dari segala sesuatu. Di dalam kehidupan gereja mula-mula kesadaran bahwa Yesus adalah Pantokrator atau penguasa segala sesuatu, memampukan mereka menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dengan tenang. Bahkan ketika mereka harus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang ekstrim, seperti penganiayaan, pemenjaraan, bahkan kematian. Stefanus, seorang pemimpin gereja mula-mula, ketika harus berhadapan dengan kematian yang mengerikan, dia berkata seperti dicatat oleh Lukas. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 55 dan ayat 56, di sana dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan roh menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus tidak menghadapi kematian dengan penuh kegelisahan dan sikap merengek-rengek minta belas kasihan. Stefanus menghadapi kematian dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Why? Kenapa? Ya oleh karena dia tahu persis Yesus yang dia sembah, Yesus yang dia muliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah yang menjadi penguasa segala sesuatu. Dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Yohanes, sang rasul, yang terbuang di Pulau Patmos, menerima visi kemuliaan dari anak Allah yang duduk di atas takhta, disembah oleh segala makhluk. Dengan penuh semangat mendorong jemaat-jemaat gereja di Asia Kecil untuk tidak menyerah di tengah-tengah penganiayaan oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Mereka dihadapkan pada suatu pilihan yang berat, menyembah kaisar atau menyembah Kristus. Menyembah Kristus resikonya berat. Mereka harus mengalami penganiayaan, pemenjarahan, bahkan kematian. Dan di dalam kondisi semacam ini, Yohanes mendorong orang-orang percaya untuk tidak menyembah pada kaisar Roma. Yohanes mendorong orang-orang percaya untuk menyembah Yesus Kristus, Sang Pantokrator, penguasa segala sesuatu. Di mana ada situasi atau dunia, ada banyak kekacauan, dan orang-orang tidak beriman menari-nari di atas kepala orang-orang yang beriman. Yohanes meminta agar jemaat-jemaat di Asia Kecil membuka mata rohani mereka untuk melihat suatu realitas surgawi, bahwa sesungguhnya bukan kaisar Roma yang berkuasa, tetapi Kristuslah
Sang Pantokrator yang berkuasa. Hari ini ketika kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Bahkan pandemi COVID-19 yang kini tengah melanda dunia termasuk negara kita Indonesia pun tidak bisa mengubah kenyataan itu. Dunia memang kelihatannya kacau balau, amburadul, diobrak-abrik oleh makhluk yang kecil ini. Namun itu semua tidak boleh menutup mata rohani kita pada sebuah realitas. Ada Yesus yang sedang duduk di atas tahta. Yang berarti dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Yang berarti dia tidak sedang lose control atau kehilangan kendali. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini jikalau engkau merasa hidupmu amburadul, dan jika engkau mempertanyakan di manakah Tuhan dalam kondisi yang amburadul semacam ini, kondisi kehidupan saya susah, apa yang saya rencanakan hancur berantakan, saya anak Tuhan loh. Dalam kondisi semacam ini, saya mengajak Anda untuk membuka mata rohani Anda, untuk melihat di balik realitas yang kelihatan ini, di balik realitas yang bersifat fisik ini, ada suatu realitas rohani, realitas surgawi. Ada Yesus, Sang Pantokrator, penguasa segala sesuatu, yang memegang kendali atas segala sesuatu, yang juga memegang kendali atas hidupmu. Saudara-saudara sekalian, itulah berita sukacita yang pertama, yang membuat murid-murid bersukacita. Kenaikan Yesus ke surga merupakan pemuliaan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas segala sesuatu. Mari kita melihat berita yang kedua yang membuat murid-murid bersukacita. Kenaikan Yesus ke surga membuka jalan bagi turunnya Roh Kudus untuk memberdayakan hidup kita. Kenaikan Yesus ke surga menjadi pembuka jalan bagi turunnya Roh Kudus untuk memberdayakan hidup kita. Pemuliaan Yesus ke surga sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, di atas segala Raja, juga membawa berkat yang luar biasa bagi kehidupan murid-murid Yesus. Lukas menyebut berkat yang luar biasa itu sebagai janji Bapa. Lihat apa yang tertulis di dalam ayat yang 49. Apa yang dimaksud dengan janji Bapa itu? The promise of the Father. Janji Bapa bukanlah harta yang berlimpah, bukan pula kekuasaan, bukan pula kemampuan dan bakat-bakat yang luar biasa yang dapat membuat orang-orang lain yang terpesona. Yang dimaksud janji Bapa di sini adalah Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus adalah berkat terbesar yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada engkau, kepada saya? Karena Roh Kudus itu menggunakan istilah yang dipakai oleh pakar perjanjian baru dari Skotlandia, namanya William Barclay. Roh Kudus adalah alter ego dari Yesus sendiri. Apa itu alter ego? Gampangnya begini, ketika kita berkata Roh Kudus adalah alter ego dari Yesus, artinya meskipun Roh Kudus bukan Yesus, Roh Kudus berbeda dari Yesus, namun ia memiliki hati, pikiran, perasaan, keinginan, kuasa yang sama dengan Yesus. Dengan demikian, menikmati kehadiran dan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita sama saja dengan mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan Yesus itu sendiri. Bukankah hal itu sesuatu yang luar biasa? Kita mengalami Roh Kudus, kita mengalami Yesus itu sendiri. Kita mengalami kuasanya, kita mengalami kuasa dari Yesus itu sendiri. Itulah sebabnya Lukas menyebutnya sebagai janji Bapa. Dan saya ingin menyebutnya sebagai berkat terbesar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ketika kita membuka diri kita untuk menerima janji Bapa ini, kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Kita akan diberi kuasa untuk menjalani kehidupan yang kudus seperti Tuhan Yesus.
Kita akan diberi kuasa untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita melalui kreativitas. Roh Kudus adalah roh yang kreatif. Dia berada di balik penciptaan segala sesuatu. Ketika kita membuka diri kita kepada Roh Kudus, kita benar-benar akan dibuat menjadi kreatif di dalam hidup, di dalam pelayanan kita. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat yang luar biasa. Di dalam sejarah gereja Pentakosta modern, atau di dalam sejarah gerakan Pentakosta modern, terdapat orang-orang yang membuka dirinya sedemikian rupa untuk menerima janji Bapa ini. Sehingga hidupnya bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang lain. Saya ingin menyebut satu nama, seorang pria yang bernama William J. Seymour. Dan satu nama lagi, seorang wanita yang bernama Lillian Tracer. Dua orang yang membuka hidupnya untuk menerima janji Bapa ini. Dan kehidupan mereka mendatangkan berkat yang luar biasa. William J. Seymour adalah seorang berkulit hitam, putra mantan budak, tidak memiliki pendidikan yang tinggi, namun membuka dirinya untuk menerima janji Bapa, dan hidupnya diberi kuasa, diberdayakan dengan luar biasa, dan ini menjadikan dia sebagai pemicu dan sekaligus sebagai pemimpin dari kebangunan rohani terbesar yang pernah muncul di abad ke-20 yang melahirkan gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik yang kita lihat pada hari ini. Semuanya dimulai dengan seorang yang sederhana, namun dia membuka dirinya untuk menerima janji Bapa. Yang kedua, Lillian Tracer, seorang wanita yang sederhana, yang membuka dirinya untuk menerima janji Bapa tersebut. Dan Tuhan memberdayakan dia dengan luar biasa untuk menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi orang-orang di Mesir. Saat dimana para lelaki, misionaris laki-laki menghasilkan pekerjaan yang tidak terlalu mengagumkan, Tuhan memakai Lillian Tracer dengan cara yang menakjubkan. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang di Mesir sehingga dia diberi julukan ibu dari Sungai Nil. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini ketika kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, saya mendorong agar kita boleh membuka diri kita untuk menerima janji Bapa ini, sehingga kehidupan kita benar-benar akan diberdayakan, sehingga kehidupan kita boleh benar-benar menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang lain. Berita ketiga yang membuat murid-murid bersukacita dan seharusnya membuat kita juga bersukacita. Kenaikan Yesus ke surga diiringi dengan janji mengenai kepastian datangnya masa depan yang gemilang bagi orang percaya. Kenaikan Yesus ke surga diiringi dengan janji mengenai kepastian datangnya masa depan yang gemilang bagi orang percaya. Lukas di dalam sequel atau kelanjutan dari buku pertama yang ditulisnya. Buku pertama yang ditulisnya adalah Injil Lukas, buku kedua yang ditulisnya adalah Kisah Para Rasul. Di dalam bagian awal dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Di sana tertulis ketika para murid tertegun melihat Yesus naik ke surga, dua makhluk surgawi menampakkan diri sembari berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita mendengar perkataan-perkataan profetik dari dua makhluk surgawi kepada murid-murid Yesus yang sedang tertegun, kagum melihat guru mereka terangkat ke surga.
Dan dua makhluk surgawi ini mengatakan, Yesus yang kau lihat naik ke surga, suatu hari nanti akan kembali. Yesus tidak akan berada di surga selama-lamanya. Suatu hari nanti dia akan kembali. Kedatangan Yesus kali kedua inilah menjadi akhir dari sejarah. Dan sekaligus menjadi saat di mana hal-hal yang jahat dan najis diakhiri. Serta hal-hal yang buruk dan menyedihkan dihapuskan. Inilah saat di mana orang-orang benar akan bersinar dengan terang benderang. Inilah saat di mana penderitaan, sakit, penyakit, kematian sirna. Inilah saat di mana dosa tak lagi berkuasa atas kehidupan orang-orang benar. Inilah pengharapan yang membahagiakan, yang dirindukan oleh orang-orang percaya, yang setia di sepanjang zaman. Dan saudara-saudara sekalian, tanpa adanya pengharapan yang membahagiakan ini, kehidupan jadi tidak bermakna. Percuma Anda jadi orang percaya, percuma Anda melayani, percuma Anda jadi orang baik. Namun kita tahu persis, kita punya pengharapan yang membahagiakan. Sekali lagi, tanpa ada pengharapan ini, hidup jadi tidak bermakna. Pelayanan orang percaya, pelayananku, pelayananmu akan jadi kehilangan gairah. Sebuah ilustrasi. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah kota kecil di negara bagian Maine, Amerika, yang akan ditenggelamkan karena ada sebuah proyek bendungan raksasa yang akan dibangun di sana. Seorang pria, warga asli dari kota itu berkata bahwa hal yang paling menyedihkan selain harus pindah dari kota tempat dia lahir ke tempat yang baru adalah menyaksikan bagaimana kota yang menjadi tempat kelahirannya akan sirna, tenggelam. Semua usaha untuk memperbaiki dan mempercantik bangunan otomatis harus berhenti. Tak perlu lagi mengganti genteng yang bocor. Tak perlu lagi mengecat tembok rumah yang mulai usang. Tak perlu lagi memotong rumput-rumput di depan rumah yang sudah mulai tinggi. Karena semua itu sia-sia. Toh kota akan ditenggelamkan. Semua warga kota mengalami depresi berat menjelang kota itu ditenggelamkan oleh air. Lebih jauh orang tersebut berkata, when there is no hope in the future, there is no power in the present. When there is no hope in the future, there is no power in the present. Ketika harapan akan masa depan mati, tak ada lagi kekuatan untuk menjalani hari ini. Masa depan orang percaya adalah masa depan yang gemilang, saudara-saudara sekalian. Bukan masa depan yang suram, seperti kota yang akan ditenggelamkan tersebut. Masa depan kita, masa depanku, masa depanmu adalah masa depan yang gemilang. Dan masa depanku dan masa depanmu yang gemilang ini terkait dengan kedatangan Kristus kali yang kedua, yang akan membawa pemulihan segala sesuatu. Orang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Dan bumi ditransformasi menjadi langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi tangisan, di mana tidak ada lagi kesedihan, di mana tidak ada lagi duka cita. Suatu pengharapan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, pengharapan akan masa depan yang luar biasa itulah yang membuat orang-orang percaya bertahan di masa yang lalu. Dan seharusnya juga menjadi kekuatan bagi kita untuk bertahan di dalam iman di masa sekarang ini. Itulah kekuatan yang membuat orang-orang percaya di masa lalu terus melayani dengan tekun, dengan giat. Dan itu juga yang seharusnya membuat kita untuk terus dengan tekun melayani dengan giat. Saudara-saudara sekalian, jadi jangan heran. Di masa yang lalu, di dalam gereja mula-mula ada salam yang sangat terkenal, yang menjadi nama dari gereja kita sebenarnya, Maranatha, yang artinya ya Tuhan segera datanglah. Maranatha, sebuah kata di dalam bahasa Aram, ya Tuhan datanglah.
Nah, saudara-saudara sekalian, ini merupakan kerinduan dari gereja mula-mula. Kerinduan untuk menyambut datangnya masa depan yang gemilang itu. Kerinduannya memberi mereka kekuatan untuk bertahan pada waktu menghadapi kesulitan hidup. Kekuatan yang memampukan mereka bertahan untuk terus giat di dalam pelayanan. Hari-hari ini di tengah pergumulan hidup yang tidak mudah, masa depan yang serba tidak pasti dalam pandangan dunia, dalam pandangan pakar-pakar ekonomi, di dalam pandangan pakar-pakar politik, angkatlah wajahmu. Engkau punya pengharapan yang indah. Engkau punya masa depan yang gemilang. Kesulitan, penderitaan, penyakit, kematian, duka cita akan sirna dan gelam dalam terang kedatangan Kristus kali yang kedua. 2000 tahun yang lalu murid-murid meninggalkan Bukit Zaitun dengan sukacita. Ketika Yesus naik ke surga, hari ini saya berharap ketika kita mengakhiri ibadah online kita, sukacita yang sama akan menguasai hatimu, akan menguasai hatiku, akan menguasai hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.